Baik semuanya, selamat datang dalam presentasi video yang akan membahas penerapan media dalam bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling sebuah inovasi yang semakin penting di era digital. Di tengah kemajuan digital, teknologi, dan perubahan gaya belajar generasi saat ini, media video hadir sebagai alat bantu efektif yang dapat memperkaya proses bimbingan konseling dan meningkatkan keterlibatan serta pemahaman klien. Dan sekarang Mbak bisa fokus dan tingkatkan, besarkan rasa cinta Mbak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa membantu Mbak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarkan rasa cinta Mbak kepada Allah, besarkan rasa syukur kepada Allah, keyakinan Mbak besarkan kepada Allah. Yakin bahwa semua masalah yang Mbak hadapi dapat terselesaikan dengan keyakinan kepada Allah yang besar. Baik Mbak Ulfa, selanjutnya kita akan masuk ke praktiknya ya. Dan tahap pertama yaitu setup. Boleh saya minta tolong Mbak Ulfa tunjukkan titik di mana yang tadi merasa ngilu dan nyeri? Oh iya, boleh. Saya mohon maaf ya untuk menyentuh bagian sini, dan Mbak Ulfa untuk ikuti apa yang saya ucapkan. Oke, paham Mbak Ulfa? Baik, yang pertama, ya Allah, Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa dan sedih karena belum bisa membahagiakan ayah saya. belum bisa membahagiakan ayah saya. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Baik, kita ulangi lagi ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa dan sedih karena belum bisa membahagiakan ayah saya. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Baik, sekali lagi. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa dan sedih karena belum bisa membahagiakan ayah saya. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua, yaitu tuang ini ya Mbak Ulfa. Nah, saya akan bantu untuk Mbak Ulfa merasakan penyesalan, kekecewaan, kesedihan Mbak Ulfa. Ungkapkan, rasakan sebesar mungkin, rasakan lebih dalam lagi semua penyesalan, kekecewaan, dan kesedihan Mbak Ulfa semasa Mbak Ulfa membohongi ayah Mbak Ulfa sampai akhirnya ayah Mbak Ulfa meninggal. Rasakan, besarkan penyesalan itu. Setelah penyesalan, kekecewaan, dan kesedihan itu, Mbak Ulfa bisa sekarang menyampaikan, bayangkan, gambarkan jika di depan Mbak Ulfa saat ini ada ayah Mbak Ulfa, dan sampaikan semua perasaan yang ingin Mbak Ulfa sampaikan yang mungkin belum tersampaikan sebelumnya. Baik, silakan Mbak Ulfa. Yang pertama, aku pengen peluk. Boleh minta maaf. Banyak salah, banyak dosa. Sampaikan semuanya Mbak Ulfa. Keluarkan semuanya perasaan Mbak Ulfa yang ingin disampaikan. Aku mau bilang aku kangen sama dia. Aku kangen banget, Papa. Baik. Apa lagi yang ingin Mbak Ulfa sampaikan? Mungkin perasaan
perasaan terdalam Mbak Ulfa yang belum sempat Mbak Ulfa sampaikan. Bayangkan di depan ada ayah Mbak Ulfa. Sampaikan Mbak Ulfa semuanya, perasaan terdalam Mbak Ulfa. Minta maaf, aku belum jadi anak yang baik, tapi aku janji aku bisa bagiin ayah nanti. Keluarkan Mbak Ulfa. Tidak masalah Mbak Ulfa menangis. Jika Mbak Ulfa ingin teriak, keluarkan semuanya sampai Mbak Ulfa merasa lebih tenang. Masih ada lagi Mbak Ulfa? Sudah? Mbak Ulfa sudah yakin? Baik Mbak Ulfa, kalau Mbak Ulfa sudah merasa lebih lega, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ulangi ucapan saya dan ikuti ya. Ya Allah, saya pasrah Ya Allah, saya pasrah dengan permasalahan yang saya hadapi ini. dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Saya serahkan semuanya kebahagiaan hidup saya Saya serahkan semuanya kebahagiaan hidup saya hanya kepada Engkau ya Allah. hanya kepada Engkau ya Allah. Ya, baik. Ini kita akan memasuki tahap terakhir atau tahap ketiga, di mana Mbak Ulfa dimohon untuk mengikuti apa yang saya ucapkan, yaitu ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya, baik. Saya akan di sini ya Mbak Ulfa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Maaf ya Mbak Ulfa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Saya ulangi lagi ya Mbak Ulfa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Maaf ya Mbak Ulfa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Maaf ya Mbak Ulfa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Maaf ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya, di sini kita akan masuk pada manfaat media dalam bimbingan konseling. Penerapan media video dalam bimbingan konseling memberikan berbagai manfaat. Antara lain yang pertama, melibatkan keterlibatan klien. Klien lebih aktif dan fokus karena media video menyajikan situasi atau masalah secara visual yang lebih nyata.
Kedua, memberikan contoh atau simulasi situasi. Video dapat memperhatikan masalah yang dihadapi klien, serta solusi yang tepat. Membantu klien memahami dan mempraktikkan keterampilan sosial atau strategi coping. Yang ketiga, mempercepat proses pemulihan. Dengan visualisasi yang jelas, klien dapat lebih cepat memahami masalah dan langkah penyelesaiannya, serta mempercepat proses konseling. Yang keempat, membantu pemahaman konsep yang sulit. Video dapat menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan menarik, terutama bagi generasi digital. Lanjut masuk kepada jenis-jenis media dalam media video dalam BK. Jadi yang pertama itu video terapi. Jadi video terapi itu merekam aktivitas klien untuk menganalisis dan membahas bersama, membantu memperbaiki perilaku adaptif. Yang kedua yaitu video latihan keterampilan sosial, menampilkan simulasi situasi sosial yang kemudian dipraktikkan oleh klien untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Dan yang ketiga yaitu video mediasi atau relaksasi, membantu klien merelaksasi pikiran dan tubuh untuk mengurangi stres dan kecemasan. Dan yang terakhir itu video animasi. Video animasi informasi karir, menyampaikan informasi karir dan pendidikan secara menarik dan mudah dipahami, membantu siswa merencanakan masa depan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan media video dalam dunia konseling. Kita mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu studi kasus depresi. Konselor menggunakan video terapi yang berisi penjelasan tentang depresi dan strategi mengatasinya yang ditonton bersama klien untuk memperkuat pemahaman dan motivasi. Yang kedua adalah studi kasus gangguan kecemasan sosial. Video latihan keterampilan sosial digunakan untuk mengilustrasikan situasi sosial dan teknik mengatasi kecemasan yang kemudian dipraktikkan oleh klien. Yang ketiga adalah penggunaan kreasi video. Video inovatif yang menggabungkan gambar konselor dengan materi layanan secara inovatif sangat efektif di masa pandemi dan era digital. Ya, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan media video. Agar menggunakan media video efektif perlu diperhatikan yaitu yang pertama, menentukan tujuan penggunaan media video secara jelas. Yang kedua, memilih media yang relevan dengan masalah dan kebutuhan klien. Yang ketiga, memberikan penjelasan teknis dan tujuan video kepada klien agar tidak bingung. Yang keempat, menyediakan ruangan nyaman dan privasi saat menonton video agar klien fokus dan merasa aman. Yang kelima, memastikan kualitas video dan alat pendukung seperti proyektor atau layar yang memadai. Baik teman-teman, dari semua penjelasan yang kami ambil, kesimpulannya adalah penerapan media video dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan inovasi yang penting yang mampu meningkatkan efektivitas keterlibatan dan pemahaman klien. Dengan perencanaan matang dan pemilihan media yang tepat, video dapat menjadi alat bantu yang sangat berharga di era digital ini. Mari kita memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang lebih menarik, interaktif, dan berdampak positif bagi perkembangan individu. Terima kasih.